Bayangkan Anda sudah bertahun-tahun membangun toko online di TikTok Shop dan Shopee. Tiba-tiba biaya komisi naik, aturan berubah setiap bulan, dan margin yang tadinya 30% kini tinggal 5%. Anda tidak sendiri. Sepanjang kuartal pertama 2026, ramai seller ramai menyuarakan ancang-ancang cabut dari marketplace. Jumlah seller di Shopee Indonesia berkurang 21,3% menjadi 7,4 juta toko aktif per Januari 2026. Biaya yang harus ditanggung seller kini bisa mencapai 16,5 sampai 17% per transaksi setelah kenaikan biaya ekstra dan komisi. Pertanyaannya, apakah ini cuma kemarahan sesaat yang akan reda atau tanda-tanda awal mundurnya era e-commerce? Dan yang lebih penting, apakah membangun website sendiri adalah jalan keluar yang lebih baik? Selamat datang di Pintu Kabar, mengungkap fakta di balik fenomena, menyampaikan kabar secara tuntas. Untuk memahami apakah fenomena ini sesaat atau permanen, kita harus membongkar dulu akar masalahnya. Ada 3 penyebab utama yang mendorong seller angkat kaki. Pertama, biaya marketplace yang terus merangkak naik. Platform tidak lagi membakar uang untuk subsidi. Shopee, Lazada, dan TikTok Shop secara bersamaan menaikkan biaya. Di Thailand, Shopee menaikkan komisi hingga 15,52% untuk beberapa kategori. Lazada hingga 13%, dan TikTok Shop menambah biaya pertumbuhan e-commerce sekitar 6,42% ditambah biaya infrastruktur baru. Di Indonesia, Shopee menerapkan biaya manajemen hingga 11,7% untuk kategori tertentu, dan ketika dikombinasikan dengan biaya ekstra, totalnya menyentuh 17% per transaksi. Seller produk murah merasakan dampak paling telat. Jual barang 20.000, biaya platform 3.400, belum termasuk ongkos kirim dan modal barang. Kedua, regulasi yang semakin ketat. Pemerintah Indonesia secara serius menertibkan perdagangan online. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 melarang media sosial berfungsi sebagai platform transaksi, dan TikTok Shop dipaksa berpisah dari aplikasi TikTok utama menjadi aplikasi terpisah pada April 2026. Status TikTok Shop di Indonesia sempat tidak menentu. Bagi seller, ketidakpastian regulasi adalah mimpi buruk. Hari ini jualan lancar, besok bisa disegel. Ketiga, persaingan yang semakin brutal. Marketplace dulunya adalah lahan subur bagi seller kecil. Kini, merek-merek besar dengan modal iklan besar mendominasi. Algoritma TikTok Shop yang reward-driven dan Shopee yang kompleks mengharuskan seller terus-menerus beriklan, membuat konten, dan mengikuti flash sale. Seller kecil yang dulunya cukup mengandalkan organik, kini tenggelam. Platform dulu membesarkan kita, sekarang mulai memangsa kita. Begitulah keluhan yang viral di kalangan seller. Dalam Islam, praktek pengambilan keuntungan yang tidak proporsional dan merugikan salah satu pihak mendapat perhatian serius. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." Ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus didasari kerelaan kedua pihak, bukan eksploitasi sepihak. Ketika biaya platform naik tanpa memberikan nilai tambah proporsional, esensi suka sama suka ini mulai dipertanyakan. Sekarang pertanyaan kuncinya, apakah gerakan cabut ini cuma kemarahan sesaat atau sinyal bahwa model bisnis marketplace sedang menuju akhir hayatnya? Mari kita jujur, melihat data. E-commerce tidak sedang sekarat. Justru sebaliknya, TikTok Shop global diproyeksikan mencapai GMV 870 miliar dolar AS pada akhir 2026, tumbuh 56% year on year. Pada Q1 2026 saja, GMV-nya sudah menembus 274,5 miliar dolar AS, naik 95% dibanding periode yang sama tahun lalu. Di Indonesia, nilai transaksi e-commerce mencapai 96,7 triliun rupiah hanya pada Februari 2026 dan diproyeksikan menembus 150 miliar dolar AS sepanjang tahun. Jadi, yang terjadi bukanlah keruntuhan e-commerce, melainkan pergeseran struktur pasar. Platform sedang bergerak dari fase bakar uang untuk akuisisi seller ke fase
monetisasi dan kurasi kualitas. Seller yang bertahan bukan yang paling banyak beriklan, tapi yang paling efisien, paling kuat mereknya, dan paling loyal pelanggannya. Seller kecil yang hanya mengandalkan harga murah tanpa diferensiasi akan tergusur. Ini bukan akhir e-commerce. Ini adalah seleksi alam digital. Quran, Surah Al-Baqarah ayat 275 mengingatkan kita tentang prinsip fundamental perdagangan. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang halal adalah yang melibatkan usaha nyata, risiko yang seimbang, dan manfaat bagi kedua pihak. Marketplace yang membebankan biaya tinggi tanpa memberikan value sepadan, mengaburkan batas antara keuntungan dagang yang wajar dan menambil tanpa usaha. Inilah yang mendorong banyak seller kembali mempertanyakan, apakah berjualan di marketplace masih sesuai dengan prinsip muamalah yang adil? Banyak yang bilang, kalau gitu, mending bikin website sendiri. Apakah ini solusi yang tepat? Jawabannya, ya dan tidak. Mari kita bedah. Keunggulan website sendiri. Yang pertama dan paling utama, margin. Tanpa komisi marketplace yang 10-17%, margin Anda langsung naik signifikan. Meskipun ada biaya hosting dan domain, dalam jangka panjang, ini lebih efisien. Kedua, kontrol penuh. Anda bebas mengatur branding, harga, pengalaman pelanggan, dan strategi pemasaran tanpa takut dihantam perubahan algoritma tiba-tiba. Ketiga, data pelanggan. Di marketplace, data pembeli adalah milik platform. Di website sendiri, Anda yang memegang kendali. Ini aset yang sangat berharga untuk membangun loyalitas dan repeat order. Tantangan website sendiri, namun ada harga yang harus dibayar. Pertama, traffic. Di marketplace, Anda tinggal upload, langsung dilihat jutaan orang. Di website sendiri, Anda harus membangun traffic dari nol. SEO, konten, media sosial, iklan berbayar, butuh waktu dan konsistensi. Kedua, kepercayaan. Konsumen Indonesia lebih percaya bertransaksi di marketplace yang sudah established dengan sistem pembayaran aman dan garansi pengembalian. Ketiga, biaya setup. Untuk website yang profesional dengan integrasi pembayaran, ongkir, dan keamanan SSL, Anda perlu investasi awal. Strategi hybrid, pendekatan paling cerdas. Solusi terbaik bukan memilih salah satu, melainkan menjalankan keduanya secara paralel. Gunakan marketplace sebagai etalase depan untuk menjaring pelanggan baru dan membangun kepercayaan awal. Lalu redirect mereka ke website Anda untuk pemulihan lanjutan, program loyalitas, dan exclusive deals. Website Anda berfungsi sebagai brand hub, tempat di mana pelanggan mendapatkan experience premium, konten eksklusif, dan penawaran yang tidak ada di marketplace. Inilah yang disebut golden ecosystem dalam strategi bisnis Islami. Quran Surah Al-Isra ayat 30 menegaskan bahwa Allah meluaskan dan menyempitkan rezeki sesuai kehendaknya. Tugas kita adalah membuka pintu rezeki sebanyak mungkin dengan cara yang halal. Marketplace adalah satu pintu, website sendiri adalah pintu lainnya. Mengapa hanya mengandalkan satu pintu jika Anda bisa membuka banyak pintu? Jadi, gerakan seller cabut dari TikTok Shop dan Shopee bukanlah fenomena sesaat yang akan hilang begitu saja, tapi juga bukan sinyal kematian e-commerce. Ini adalah alarm bahwa model bisnis berubah, dan seller yang tidak beradaptasi akan tertinggal. Platform tidak lagi membesarkan semua orang. Mereka kini memilih yang efisien, yang punya merek kuat, yang bisa memberi nilai lebih kepada konsumen. Apakah website sendiri lebih baik? Jawabannya tergantung posisi bisnis Anda. Jika Anda sudah punya basis pelanggan loyal, punya modal untuk membangun trafik sendiri, dan ingin membangun merek jangka panjang, website adalah langkah mutlak yang harus segera diambil. Jika Anda masih pemula yang butuh exposure cepat, marketplace masih relevan, tapi jangan letakkan semua telur di satu keranjang. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini adalah fondasi dari setiap aktivitas perdagangan kita. Jual beli yang halal adalah yang adil, transparan, dan saling menguntungkan, bukan yang salah satu pihak meraup keuntungan tanpa memberi nilai sepadan. Baik di marketplace maupun di website sendiri, selama transaksi dilakukan dengan prinsip kerelaan dan keadilan, maka keduanya sah secara syariat. Yang menjadi masalah adalah ketika platform mulai mengambil terlalu banyak tanpa memberi value yang setimpal. Disinilah tugas kita untuk mencari keseimbangan. Sekarang, pertanyaan reflektif untuk Anda. Setelah melihat kenyataan bahwa biaya marketplace terus naik tanpa kompromi, apakah Anda akan tetap bertahan, mulai membangun website sendiri, atau menjalankan strategi hybrid? Dan kalau harus memulai website sendiri bulan ini, langkah pertama apa yang akan Anda ambil?
Tuliskan di kolom komentar agar teman-teman lain bisa belajar. Jangan lupa tekan tombol like jika video ini bermanfaat, share ke keluarga Anda sebagai pengingat, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Kami dari Pintu Kabar mengucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya.